sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Gitu ya. Ini judul besarnya. Baiklah, langsung aja. Jadi dari judul ini akan kita bagi menjadi 4 pembahasan ya. Akan dibagi menjadi 4 subbab. Apa aja 4 itu? Nah, jadi dari sini kita bagi dua dulu ya. Jadi di sini ada persamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang dari yang persamaan ini, dari yang sistem persamaan kuadrat dua variabel, ini ada dua bahasan yang akan kita bahas. Nah, ada dua bahasan. Apa aja? Yang pertama yaitu sistem persamaan linear, kan ini kuadrat ya, kuadratnya dengan linear. Nah, jadi yang pertama, persamaan kuadratnya dengan linear. Jadi linear dengan kuadrat. Nah, ini yang pertama. Kemudian, nah dari persamaan juga yang kedua itu kuadrat dengan kuadrat sekarang. Jadi sistem persamaan kuadrat dengan kuadrat ya. Nah, ini. Nah, jadi yang persamaan dibagi dua yaitu linear dengan kuadrat dan kuadrat dengan kuadrat ya. Kemudian sekarang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya ini juga dibagi dua ya, sama aja di sini. Jadi ini juga dibagi dua. Nah, sama aja kayak yang ini. Kalau ini persamaan, ini pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan. Nah, ini linear kuadrat. Linear kuadrat. Nah, dua variabel berarti ya. Kemudian yang ini pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Nah, ini ya pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat dua variabel. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ada 4 subbab yang akan sekarang kita bahas. Nah, dari keempat ini, langsung aja ya, masing-masing memiliki bentuk, biar tergambar perbedaannya seperti apa dari keempat ini. Baiklah, kita tulis aja dulu bentuknya ya. Di sini, yang pertama itu kan sistem persamaan linear kuadrat dua variabel gitu ya, maksudnya di sini kuadrat itu kuadratnya dengan linear. Jadi kalau disingkat apa ya, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, SPLKDV kayak gitu. Kalau yang ini sistem persamaan kuadrat kuadrat dua variabel gitu ya, SPKKDV. Kemudian yang ini sistem pertidaksamaan, berarti sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Dan yang terakhir, sistem pertidaksamaan kuadrat kuadrat dua variabel kayak gitu ya.
Nah, dari sini, dari masing-masing, ini memiliki bentuk ya, bentuknya hampir mirip. Sekarang dari SPLKDV, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, di sini kan persamaan. Kalau persamaan berarti tanda penghubungnya sama dengan. Kemudian di sini linear, berarti linear itu variabelnya berpangkat 1. Kalau kuadrat itu variabelnya berpangkat 2 cirinya ya. Nah, di sini memiliki bentuk umum yaitu Y, kayak gitu ya. Nah, persamaan sama dengan linear AX tambah B. Nah, ini persamaan yang pertama. Jadi ada dua persamaan di sini ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang keduanya, ini kan linear. Nah, ini kan linear ya. Cuma ada pangkat satu linear. Kemudian sekarang kuadrat. Nah, yang keduanya bentuk kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini untuk persamaan linear kuadrat SPLKDV. Nah, jadi yang atasnya, yang pertamanya linear, yang keduanya kuadrat. Ya, ininya bentuknya persamaan. Nah, adapun yang ini, yang pertidaksamaan linear kuadrat, nah ini berarti SPTLKDV. Nah, ini juga berarti hampir mirip dengan ini, ya, bentuknya. Nah, cuma bedanya ini kan persamaan. Nah, kalau di sini pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan kan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kayak gitu ya. Berarti di sini bentuknya sama aja. Y, nah di sininya kita ambil aja salah satu contoh ya, misalkan lebih dari aja. Lebih dari, tapi sebenarnya ini ya banyak ya tandanya. AX tambah B. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang yang ini Y, kita ambil lebih dari aja lagi. Lebih dari AX kuadrat, nah gitu, tambah BX tambah C. Nah, ini untuk bentuk yang pertidaksamaan linear kuadrat. Jadi yang pertama, persamaan pertamanya linear, ya pangkat 1, kemudian yang keduanya kuadrat, ya pangkat 2. Nah, itu bedanya ya, persamaan dan pertidaksamaan. Bentuknya sama, tapi tanda pertidaksamaannya, ini persamaan, ini pertidaksamaannya ya, berbeda. Nah, sekarang yang persamaan kuadrat-kuadrat. Nah, berarti kalau yang kuadrat-kuadrat, dua persamaan itu dua-duanya kuadrat bentuknya ya. Jadi ya terdiri dari dua persamaan, nah bentuknya Y sama dengan yang atas pakai kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kayak gini. Kemudian yang keduanya juga ada kuadratnya. Y sama dengan, misalkan DX ya. Sekarang DX kuadrat ditambah EX ditambah F. Nah, kayak gitu. Jadi yang ini mah, yang atas persamaannya kuadrat, yang bawah juga persamaannya kuadrat. Kayak gitu. Dan ininya tanda penghubungnya sama dengan. Ya, itu masuknya ke persamaan kuadrat-kuadrat. SPKKDV. Kayak gitu ya. Sekarang yang ini, yang pertidaksamaan, ya sama aja seperti yang ini, cuma bedanya ini persamaan ada sama dengan, berarti ini pertidaksamaan pakai tanda pertidaksamaan. Jadi bentuknya Y, kita ambil aja lebih dari ya, lebih dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian yang ini, Y lebih dari DX kuadrat ditambah EX ditambah F. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah masing-masing bentuknya ya. Nah, ini adalah perbedaannya. Baik. Nah, ini ya. Ingat-ingat. Ini yang PSPT KDV. Nah, sekarang yang di sini kita akan bahas yang gampang dulu, yang awal dulu aja. Sekarang di sini kita akan ngebahas yang SPLKDV dan SPKKDV. Jadi kita akan membahas dua ini. Kita sekaligusin aja ya ngebahasnya. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya ya. Jadi untuk di video kali ini kita bahas dua ini aja ya, dua subbab. Itu tentang persamaannya. Persamaan linear kuadrat dan persamaan kuadrat-kuadrat. Oke. Baiklah, untuk persamaan
SPLKdV dan SPKKdV ya, persamaan intinya. Ini linear kuadrat dan kuadrat kuadrat memiliki langkah yang sama dalam menyelesaikannya. Jadi tahapannya sama ya dalam menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaiannya. Kita tulis aja di sini langkah untuk menyelesaikannya, langkah-langkahnya. Yang pertama, nah ini udah dikemas ya, langkah-langkahnya udah disederhanakan, udah dirangkum. Yang pertama, buat, nah jadi persamaannya itu buat menjadi Y sama dengan. Nah, persamaannya buat menjadi Y sama dengan. Ya, biar gampang. Jadi kalau misalkan sama dengan 0, jadi bikinnya Y sama dengan. Kemudian yang kedua, setelah dibuat Y sama dengan, substitusikan. Substitusi ya. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 atau sebaliknya ya, persamaan 2 ke persamaan 1 boleh. Yang penting substitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Oke. Itu langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini selesaikan ya. Jadi jangan hanya disubstitusikan aja tapi selesaikan. Kalau ada yang perlu ditambah, yang perlu dikurang. Kemudian sekarang yang ketiga, nah baru faktorkan di sini. Faktorkan. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah difaktorkan, baru yang keempat. Nah, dari hasil faktor ini nanti ketemu akar-akarnya ya. Biasanya bentuk X kayak gitu. Nah, kemudian setelah dapat faktornya, dapat akar-akarnya, di sini substitusikan lagi hasilnya, alias substitusikan X yang kita dapat dari hasil pemfaktoran ke salah satu persamaan. Mau ke persamaan 1 boleh, mau ke persamaan 2 juga boleh. Ya, nah, boleh. Nah, habis dari sini, langkah kelima, baru tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian, yaitu berupa X, Y. Ya. Nah, jadi langkahnya ada 5 tahap aja untuk yang SPLKdV dan SPKKdV. Ya, ingat-ingat ya untuk langkahnya. Ini langkah menyelesaikannya. Baiklah, agar terbayang seperti apa, kita langsung ke contoh soal aja ya. Oke, yang pertama dulu ya. Kita akan ke contoh soal yang SPLKdV, linear kuadrat dulu. Nah, jadi yang pertama kita ke yang sistem persamaan linear kuadrat. Gitu. 2 variabel. Ya, jadi linear kuadrat. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X min 3. Yang persamaan pertama linearnya ya. Kemudian sekarang yang kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini. Nah, di sini kan yang pertama itu linear, yang kedua kuadrat. Langsung aja ini langkah-langkahnya udah dirangkum di sini. Langsung aja ya. Sekarang caranya langkah yang pertama katanya buat Y sama dengan. Nah, di sini ini udah Y sama dengan, jadi langkah pertama kita abaikan ya. Berarti kita sekarang ke langkah yang kedua. Nah, menurut langkah yang kedua, katanya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, atau sebaliknya persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, ini kan di sini ada persamaan 1, di sini ada persamaan 2. Nah, kita ambil aja ya. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ke sini. Berarti kan persamaan 1 itu Y-nya itu sama dengan X min 3. Nah, berarti nanti di persamaan kedua, si Y yang ini diganti oleh X min 3. Ya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, biar gampang, tulis dulu aja persamaan 2-nya, yaitu persamaan 2 itu kan Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, kayak gitu. Sekarang si Y yang di sini kita ganti oleh persamaan 1. Kan Y-nya di sini
X min 3. Berarti kita ganti dengan X min 3. Sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini udah substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kemudian selesaikan ini ya sampai sama dengan 0 ya. Nanti kita faktorkan. Nah, berarti kita bikin sama dengan 0, mending yang ini aja dibikin 0 ya. Ini dibikin 0 berarti sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 berarti min X berarti plus 3. Kayak gitu kan. Sekarang di sini 0 sama dengan X kuadrat min 4X min X min 5X 3 tambah 3 plus 6. Nah, sampai seperti ini ya. Jadi substitusikannya sampai seperti ini. Oke, setelah seperti ini baru ke langkah selanjutnya yaitu faktorkan ya, faktorkan. Nah, berarti ini tinggal difaktorkan aja ya. Nah, berarti langkah selanjutnya faktorkan X kuadrat min 5X tambah 6 itu difaktorkan. Nah, berarti langsung aja ya. Kita anggap aja udah bisa memfaktorkan. Ini sama dengan 0-nya di belakang aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Berarti X di sini X. Oke, berapa? Kayak yang kalau dikalikan 6, kalau ditambahkan min 5. Yaitu min 3 dengan min 2 ya. Min 3 kali min 2, 6. Min 3 tambah min 2, min 5. Oke, oke ini faktorkan, kemudian bikin sampai X aja, berarti X min 3 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, berarti di sini X-nya sama dengan 3, di sini X-nya sama dengan 2. Nah, udah dapat X kan di sini, kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu substitusikan X-nya ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, sekarang substitusikan X-nya. X-nya kan kita udah dapat 3 dan 2. Sekarang X-nya sama dengan 3 dulu di sini. X-nya sama dengan 3 ya, yang 3 dulu. Oke, kita substitusikan, boleh ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Kita ambil aja ke persamaan 1 ya, biar nggak ada kuadratnya. Berarti masukkan X sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu kan Y sama dengan X min 3. Berarti di sini sama dengan X-nya 3, kemudian, nah ini kan X-nya diganti oleh 3, min 3. Kayak gitu, sama dengan 3 kurangi 3, 0. Jadi, nah, kalau X-nya 3, Y-nya sama dengan 0. Ditulis di sini. Nah, berarti X, Y, berarti 3,0. Kayak gitu. Oke, ini baru yang X-nya sama dengan 3. Sekarang X-nya sama dengan 2. Nah, di sini, kalau X-nya sama dengan 2, nah masukin lagi. Kita ke persamaan 1 lagi aja, berarti Y sama dengan X min 3 kan, persamaan 1 itu. Masukin, X-nya diganti oleh 2 min 3. Jadi berapa nih? Min 1. Ya, berarti X, Y berarti di sini 2, min 1. Nah, udah dapat seperti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kita tulis, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal. Nah, kita tulis lagi 3,0 gitu, koma 2, min 1. Nah, ini deh himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, jadi tahapannya seperti ini ya. Nah, ini contoh yang linear dan kuadrat. Ya, jadi seperti ini tahapannya. Baiklah, untuk selanjutnya ke yang SPKKDV, yang kuadrat-kuadrat. Nah, ini untuk contoh yang satu. Baiklah, sekarang kita ke yang kedua, ya, ke bahasan yang kedua, yaitu ke contoh yang S, sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Ya, SPKKDV, kuadrat-kuadrat. Berarti persamaan pertama kuadrat, persamaan kedua juga kuadrat, kayak gitu. Langsung aja ke contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini persamaannya, Y ditambah X kuadrat tambah 6X min 4 sama dengan 0, kemudian Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 10. Nah, gitu aja ya.
Nah, jadi ada dua persamaan. Persamaan pertama ada kuadratnya, persamaan kedua juga kuadrat bentuknya. Oke, langsung aja. Sekarang kita selesaikan. Langkahnya sama aja ya. Nah, ini langkahnya sama aja. Oke, kita ke langkah yang pertama. Kata langkah yang pertama, buat Y sama dengan persamaannya, buat Y sama dengan aja dulu, katanya. Oke, di sini ada yang perlu dibuat Y sama dengan, ada ya, yaitu yang persamaan pertama. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, persamaan pertama biar gampang dibikin Y sama dengan dulu aja. Kan persamaannya itu Y ditambah X kuadrat ditambah 6x min 4 sama dengan 0 gitu kan. Sekarang dibikin Y sama dengan, berarti Y sama dengan X kuadrat min ya. Min X kuadrat min 6x plus 4 jadinya. Nah, kayak gitu. Ini untuk persamaan 1. Udah beres, dibuat Y sama dengan. Sekarang ke persamaan 2. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ya, boleh sebaliknya ke persamaan 2 ke persamaan 1 juga boleh. Oke, sekarang kita substitusikan. So, maunya persamaan 1 ke persamaan 2, apa persamaan 2 ke persamaan 1, terserah. Kita ambil persamaan 1 aja dulu ya. Jadi kita tulis, jadi masukin persamaan 2 ke persamaan 1. Kan persamaan 2 itu Y-nya itu segini. Nah, persamaan 1 kan segini. Nah, berarti nanti Y yang ini kita masukin ke sini. Kita ganti Y yang ini oleh ini ya. Kita tulis dulu aja persamaan 1 yang tadi kita dapat. Y sama dengan min X kuadrat min 6X plus 4. Gitu ya. Nah, Y yang di sini kita ganti oleh persamaan 2. Nah, Y-nya itu kan katanya segini. Ya, oke kita ganti berarti X kuadrat tambah 2X tambah 10 sama dengan min X kuadrat min 6X tambah 4. Nah, seperti itu kan. Oke, sekarang nah, kita selesaikan ini sampai 0, sampai sama dengan 0 ya. Berarti kita nolkan aja yang belakang. Yang belakang kita nolkan. Berarti di sini X kuadrat tambah 2X tambah 10. Ini min jadi plus X kuadrat. Ini min jadi plus 6X. Ini plus jadi min 4 sama dengan 0. Nah, kayak gitu kan. Oke, sekarang kita selesaikan. X kuadrat bisa jadi 2X kuadrat. 2X tambah 6X plus 8X jadinya 10 dikurangi 4 plus 6 sama dengan 0. Nah, kayak gitu kan. Oke, di sini persamaannya bilangannya cantik, jadi kita sederhanakan dulu aja, dibagi 2 aja dulu, berarti dibagi 2 X kuadrat, dibagi 2 plus 4X, dibagi 2 plus 3. Nah, sama dengan 0. Oke, udah sampai gini ya. Kita sekarang ke langkah ketiga yaitu faktorkan. Ya, nah berarti ini faktorkan. Langkah ketiga faktorkan. Faktorkan kita tulis lagi aja di sini X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0-nya kita faktorkan. Oke, coba berapa langsung aja. Ini harus sudah bisa untuk memfaktorkan. Berarti X, coba. Bilangan berapa kali berapa hasilnya 3 kalau ditambahin 4. 3 sama 1 ya. 3 plus 1. 3 kali 1. 3. 3 tambah 1, 4. Oke. Nah, ini udah dapat. Sekarang sama dengan 0. Berarti di sininya X sama dengan min 3. Di sini X sama dengan min 1. Nah, ini dapat X ya. Baru langkah ketiga. Sekarang langkah keempat. Lanjutin ke langkah yang keempat. Kata langkah yang keempat, substitusikan X-nya ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Nah, sekarang X-nya kan ada 2. Kita satu-satu dulu aja, selesaikan. Yang ini aja dulu, yang X sama dengan min 3 dulu aja. X sama dengan min 3, kita masukin ke persamaan berapa nih yang gampang? 2 aja ya. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 10. Berarti sama dengan X-nya diganti oleh min 3, berarti min 3 kuadrat ditambah 2, nah ditambah 2, X-nya diganti oleh min 3 ditambah 10. Min 3 dikuadratin 9, min 6 jadinya tambah 10.
9 kurangi 6, 3. 3 tambah 10, 13. Oke, jadi di sini X, Y. Nah, ini kan Y. Jadi X, Y-nya min 3,13. Dapat 1. Sekarang satu lagi, ya yang ini berarti X sama dengan min 1. X sama dengan min 1, kita masukin ke yang kedua lagi aja. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 10. Sama dengan X kuadratnya min 1 kuadrat tambah 2 dikali min 1 tambah 10. Jadi berapa di sini? 1 ya, min 2 tambah 10. 1 dikurangi 2, min 1 ditambah 10, 9. Nah, jadi X, Y-nya ini 9 ya. Nah, ini kan Y. Jadi X, Y-nya min 1,9. Min 1,9. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Nah, di sini aja. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal. Ini dulu aja. Min 3,13, kemudian min 1,9. Gitu ya. Oke, gampang ya. Jadi tahapannya sama aja ya untuk SPL KDV dan SPK KDV. Ya, tahapannya atau langkahnya seperti ini ya. Baiklah, itu untuk materi pertama kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.